sudah seperti ini. Sama dengan susunan-susunan artikel yang lain. Sama juga dengan susunan pada saat Anda kerja praktek. Nah, maka yang bisa dilakukan oleh kalian sebagai sasaran mitra atau pengabdian kepada masyarakat itu sudah ditentuin tuh mitranya, nama mitra tadi, ya, nama mitranya sudah jelas, sudah ada di logbook ini, tempat kerja praktek, ada balai desa, ada klinik, ada yayasan, ya, ada pondok pesantren dan seterusnya, banyak nih. Nah, berarti ini adalah mitra kalian. Jadi, sudah dipastikan Anda sudah punya mitra. Sehingga nanti proses penulisannya tidak perlu bingung. Ya, sasaran mitranya sudah dapat. Nah, yang didapat itu tidak hanya pada hard skill, juga soft skill. Soft skill itu yang didapat adalah kepada Anda, terus hard skill-nya juga yang didapat kepada Anda. Jadi sebenarnya hard skill dan soft skill itu kembali kepada Anda, tetapi manfaat kepada mitra itu adalah hasil dari karya Anda. Ya, oleh karena itu, makanya hasilnya itu bisa dua, bisa video, bisa juga website. Jadi kita sudah tentuin, Pak, berarti hasil dari kegiatan kerja praktek ini semuanya sama, Pak, dua. Iya, minimal dua itu. Kalau kalian mau tambahkan, misalnya pada saat Anda minggu terakhir sudah selesai membuatkan website bagi mitra, terus Anda coba sosialisasikan kepada sekolah atau kepada mitra atau kepada tempat Anda kerja praktek, desa, balai, dan seterusnya. Dipresentasikan. Terus diajari, Pak, setelah saya pulang ke UIN, kembali lagi menjadi mahasiswa aktif, maka ini Pak cara untuk mengupdate websitenya ini. Nah, itu namanya workshop. Jadi, kalian memberikan workshop pelatihan kepada mitra tentang penggunaan dan pemanfaatan website tadi. Yang kedua, kalau ada video, jadikan video itu ada video mentahnya, ada video jadinya. Supaya nanti kalau mau mengupdate video profile, sekolah itu tidak perlu ngambil lagi. Ditaruh di drive, Pak, ini ada drive ya yang bisa di Bapak download. Ada video yang sudah dikompil, jadi ada video yang masih mentah, pecahan-pecahan. Nah, itu silakan diberikan. Ya, sasaran sudah jelas. Nah, kita bahas komponen paper. Judulnya harus bersifat aktif. Ya, upayakan tidak menulis lokasi dan tahun pelaksanaannya. Tidak perlu ditulis misalnya lokasi di yayasan apa tahun 2025 gitu. Diupayakan tidak perlu. Nah, kalau bersifat aktif seperti apa contohnya? Contoh misalnya peningkatan promosi, ya, peningkatan promosi sekolah melalui pembuatan website dan video profil sekolah, ya, melalui praktek kerja lapangan gitu. Jadi peningkatan, ada proses peningkatan, atau bisa saja pembuatan profil sekolah dan website sekolah untuk peningkatan promosi sekolah menggunakan apa, boleh kayak gitu. Jadi komponennya harus bersifat aktif. Nah, abstrak harus ini, mahasiswa sekalian harus lihat poinnya. Susunan abstrak itu harus ada tujuan. Apa tujuan pengabdian Anda? Apa tujuan kerja praktek Anda? Tulis, tujuan kerja praktek lapangan ini adalah untuk membuatkan website dan video profil sekolah
atau profil mitra sebagai promosi misalnya. Metode pelaksanaannya yaitu melalui kuliah kerja, melalui kerja praktek, ya, melalui workshop boleh. Hasilnya apa? Nanti hasilnya dilihat setelah menghasilkan website dengan alamat ini dan video profile dan peningkatan promosi sekolah kayak gitu. Nah, itu dari sisi abstraknya. Sedangkan untuk menyusun pendahuluan atau latar belakang, komponennya harus ada ini. Problemnya mitra apa? Belum memiliki website misalnya. Belum memiliki video profile. Terus hasil penelitian atau pengabdian sebelumnya. Sudah banyak kegiatan-kegiatan KKN atau kegiatan PKL yang dilakukan di tempat ini, yayasan apa, tapi belum ada yang membuatkan mereka website dan video profil, atau sudah dibuatkan website atau video profil, tapi kami melakukan updating terhadap video profil tersebut. Nah, tawaran solusinya disebutkan. Oleh karena itu, kami melaksanakan kerja praktek dengan menyusun kegiatan A, B, C, D, E, F gitu ya. Selama 1 bulan, tujuannya yang ingin dicapai apa? Peningkatan promosi yayasan, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan akses aktivitas kegiatan di mitra bisa dilihat di mana saja, kapan saja oleh masyarakat. Jadi silakan disusun, kalian menggunakan bantuan ChatGPT boleh, tapi komponennya harus ditulis di sini. Masalahnya mitranya apa gitu ya, ditulis dulu, terus referensinya apa, ketiga apa, keempat, terus kamu bisa minta bantuan ChatGPT, tolong susunkan latar belakang artikel pengabdian masyarakat sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Susunkan dalam bentuk, misalnya susunkan minimal 1.000 kata dan dibuat dalam 4 paragraf. Udah, jadi itu jadi. Tapi permasalahannya ditulis dulu. Referensinya ditulis dulu. Tawaran kegiatannya ditulis dulu. Di logbook itu ditulis. Aktivitasnya apa? Aktivitas intinya. Aktivitas inti, pokoknya. Jangan aktivitas upacara apa, itu kan aktivitas detail kalau di logbook. Tapi kalau di dalam artikel, aktivitas yang secara umum saja, yang bisa menceritakan kegiatan kerja praktek tersebut. Di pendahuluan abstrak judul, apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti saya lanjut. Ya, silakan. Ya, tergantung dari mitranya. Kalau mitranya itu desa, tentunya akan berbeda untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat dan memberi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat gitu. Kalau ada website, mereka kan bisa mengakses kapan saja. Contoh, dana desanya berapa nih? Nah, kalau ada website kan bisa dibuat di situ. Informasinya enggak usah pakai baliho plang itu. Dana desa berapa, digunakan untuk apa, itu kan lebih kepada ke publik gitu. Jadi tujuan kerja prakteknya adalah ya meningkatkan kepercayaan publik terhadap desa,
melalui pembuatan website dan video profil kalau untuk desa. Kalau untuk sekolah, ya untuk promosi boleh, untuk apa supaya dikenal oleh masyarakat juga boleh, ya. Jadi itu tujuan pengabdiannya bisa dua, bisa lebih, yaitu membuatkan website dan video profil. Kalau mau ditambah, kalau ada workshop dan workshop kegiatan. Kalau misalnya lebih dari 3, apakah boleh Pak? Selain workshop, ada semacam eh, pendampingan misalnya, pendampingan kepada guru-guru, boleh-boleh saja. Dilihat dari apa logbook kalian. Maka karena itu logbook itu kan direncanakan. Kayak kalian membuat rencana penyusunan kegiatan gitu. Kalau dalam rencana itu ada yang meleset atau ada yang tidak sesuai, nah nanti kan bisa diupdate. Nah, oleh karena itu dari situlah kalian bisa menyusun ini. Nantinya setelah minggu keempat selesai, maka kalian sudah bisa merangkai kegiatan-kegiatan di situ. Boleh sama atau boleh ditambah, boleh berkreasi, minimal 2 itu. Ya, ada yang lain? Ya, metode pelaksanaan praktek kerja lapangan. Metode pelaksanaannya apa? Ya pembuatan, terus kalau kalian penyuluhan kan tidak. Jadi metode pelaksanaan itu dipilih, punyamu itu kan praktikum nih. Praktikum itu membuat dan merancang gitu ya. Terus apakah ada workshopnya? Kalau ada metode pelaksanaan misalnya kerja praktek dan workshop kayak gitu. Nggak ada sosialisasi, itu nggak ada. Bukan sosialisasi kegiatan KP kepada sekolah, bukan. Penyuluhan juga bukan. Yang bisa untuk kalian itu praktikum dan workshop. Praktikum itu kerja praktek. Ada lagi? Ada Bapak. Ya, silakan. Terkait di bagian pendahuluan Bapak. Yang poin pertama permasalahan mitra. Sebelumnya Ya. kan saya magang di kantor kecamatan Bapak. Dari pihak sana difokuskan untuk proses pengembangan website Bapak. Terus untuk permasalahan mitra itu kira-kira diisi apa Bapak? Ya, permasalahan mitranya adalah mitra ingin mengembangkan websitenya dengan menambahkan apa-apa gitu. Yang mau dikembangkan apa? Sebutkan di situ. Ya permasalahannya itu tadi di sana sudah memiliki website, tapi pengen mengembangkan websitenya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi? Mohon izin Bapak. Ya. Di bagian latar belakang atau pendahuluan ini Pak, di poin 2, itu referensi hasil penelitian, itu maksudnya bagaimana ya Bapak? Ya, di paragraf kedua itu nanti kalian menyampaikan bahwa apakah di mitra yang kalian tempati itu pernah ditempati KP lain, atau pernah ditempati KKN, atau pernah ditempati apa gitu, dijelasin aja. Kalau belum ya dijelasin apa yayasan ini sejak tahun berapa belum pernah ada kampus atau sudah pernah dilakukan kuliah kerja nyata oleh mahasiswa di mana, tapi difokuskan untuk ini kayak gitu. Bercerita tentang yayasannya. Jadi
atau bercerita tentang tempat kerja prakteknya. Jadi pernah dilakukan oleh kampus mana, fokusnya apa, kayak gitu. Cerita apa tentang mitra tersebut sudah pernah mendapatkan apakah mahasiswa kerja praktek, apakah KKN, ataukah kegiatan-kegiatan yang bernuansa pengabdian masyarakat dari kampus-kampus yang lain kayak gitu. Kalau tidak ada ya diceritakan kampus ini belum pernah gitu. Belum pernah mendapatkan kegiatan pengabdian masyarakat seperti kuliah kerja nyata atau kerja praktek, sehingga tempat ini sangat antusias dengan kehadiran kami untuk melaksanakan kuliah kerja praktek khususnya di tempat ini kayak gitu. Ada lagi? Ada? Cukup? Baik. Kalau cukup saya lanjutkan ya ke berikutnya. Jadi setelah pendahuluan pasti ada semacam kegiatan atau sebuah aktivitas yang lain. Nah, yaitu metode pelaksanaan. Jadi kalau tadi pendahuluannya sudah ada, maka yang harus kalian jelasin metode pelaksanaan. Ya, kalau sudah saya buat 1, 2 itu berarti ringkasan profil siapa, di mana, ya. Jadi menjelaskan yayasan itu. Metode pelaksanaannya adalah misalnya mitra yang kami jadikan tempat kerja praktek adalah yayasan apa, yang bergerak bidang apa, dia memiliki pendidikan formal apa saja, jumlah pesantren, jumlah santrinya berapa, jumlah ininya berapa. Jadi profil mitranya. Terus baru yang kedua adalah bagian alir atau langkah-langkah dari tawaran solusi termasuk evaluasi pasca kegiatan. Nah, yang kedua ini ibarat bagian diagram alir. Misalnya minggu pertama kalian ngapain, minggu kedua kalian ngapain. Terkait apa? Terkait 2 proyek yang Anda akan buat tadi, yaitu membuat website atau mengembangkan website dan membuat profil mitra. Jadi silahkan dibuat dalam langkah-langkahnya. Kalau ada workshop, nanti tambahi setelah 2 kegiatan itu ada workshop begitu. Ya. Jadi dari logbook 1, 2, 3 sampai 4 itu ambil poin-poinnya dan dibuatkan diagramnya, blok diagram, digambar. Ya, di Word itu kan ada pertama ngapain, minggu kedua ngapain, ketiga ngapain, kayak gitu boleh. Ya, tapi poin-poinnya saja. Nah, sedangkan hasil dan pembahasan itu pasti akan menyesuaikan alur tadi, alur langkah-langkahnya. Pertama ngapain, hasilnya apa, gitu ya. Kedua ngapain, hasilnya apa. Kalau hanya 2 saja, misalnya website ngapain, bagaimana membangun website? Pasti yang pertama membangun kontennya seperti apa, konsep desainnya seperti apa, informasi yang mau ditampilkan apa saja. Yang kedua baru proses pengambilan data. Setelah itu baru tahap mendesainnya, mendesain, merancang, membangun, gitu. Baru tahap terakhir adalah evaluasi. Nah, kalau kalian mau menerapkan evaluasinya, bisa saja dengan cara meminta umpan balik kepada para guru atau para ustadz yang ada di situ, bagaimana pendapat Bapak terhadap website kita, dicatat gitu. Oh, sangat baik, dibuatkan dalam skala likat sehingga nanti bisa ditampilkan.
berdasarkan pertanyaan dari sekian guru, misalnya ada misalnya 25 guru yang berpendapat bahwa website yang kami bangun itu masih masuk pada tataran baik, belum masuk pada sangat baik. Kenapa? Karena itu perlu diperbaiki, misalnya apanya yang kurang dan seterusnya. Nah, itu bisa diukur dengan cara membuat umpan balik atau kuesioner kepada mitra. Terus kedua, yaitu membuat video profil. Juga minta umpan balik kepada penonton. Kalau di situ ada 25 orang, tanyakan 25 orang ini, buatkan dalam bentuk skala Likert, menilainya gimana, terus sarannya apa. Nah, itulah yang ditaruh di hasil dan pembahasan itu. Kalau berdasarkan penilaian, ini menyatakan misalnya kalau skalanya adalah 1 sampai 5, 5 itu sangat baik, misalnya 4 itu baik, 3 itu cukup, terus 2 itu kurang, terus yang 1 sangat kurang, maka dari 25 tadi, sehingga kami mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada orang tua kami karena beliau tidak salah memilih demi masa depan. nah, itu tolong dimatiin. Jadi, disediakan untuk lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Ada Bapak. Nah, silakan. Untuk poin yang keempat Bapak, bagian hasil dan pembahasan itu Bapak, temuan baru, itu lebih jelasnya maksudnya gimana Bapak? Ya, temuan baru itu adalah tindak lanjut. Ya, tindak lanjut. Kan ada saran tuh ya, saran. Sarannya adalah ininya kurang, misalnya videonya kurang Mas. Kurang ada semacam prestasi sekolah belum masuk atau prestasi dari mitra ini belum masuk. Jadi temuan barunya nanti masukkan di sini, yaitu ada beberapa saran dari penilai. Satu, misalnya websitenya belum ada semacam saran, atau kalau masyarakat ingin memberikan pesan langsung kepada desa, itu belum ada menu misalnya. Terus yang kedua, untuk videonya belum ada saran atau umpan balik dari masyarakat atau testimoni gitu. Sehingga temuan barunya adalah bisa jadi kegiatan-kegiatan itu akan dilaksanakan pada kegiatan selanjutnya, yaitu masalah baru. Masalah barunya apa? Untuk website itu belum ada menu umpan balik kalau ada report laporan masyarakat kepada desa. Oleh karena itu perlu dikembangkan lagi website tersebut. Yang kedua, untuk videonya belum ada testimoni dari masyarakat bahwa kegiatan oleh desa itu sudah bisa masuk atau diterima oleh masyarakat. Jadi ini menyampaikan kegiatan lanjutan yang bisa dilakukan oleh adik-adik kelasmu di tempat tersebut. Sehingga kalau misalnya nanti ada kerja praktek lagi, bisa baca artikelmu. Nah, di paragraf keempat sudah ditemukan apa sih problem yang belum diselesaikan oleh Anda, dan itu akan diselesaikan oleh selanjutnya, bisa adik kelas kalian atau bisa oleh mahasiswa lain dari kampus lain juga gitu. Itu yang keempat. Ada yang lain? Yang lain cukup? Yang lain berarti paham. Jadi itu loh problemnya. Kalau ditanya tidak jawab, kalau sudah sudah dikumpulin terus menyiapkan alasan. Itulah biasanya pecundang. Jadi kalau seorang pemenang itu seharusnya menyiapkan diri dan
bertanya. Nah, mudah-mudahan kalian itu tidak tidur dan berusaha mencerna. Ya. Masa dari sekelompok, satu tim, kelompok gitu ya, semuanya tidak aktif, kan aneh. Terus semuanya tidak ada yang bertanggung jawab gitu. Kalau saya itu, semasih sekolah waktu D3 itu diajari oleh para dosen tuh, kalau kerja kelompok harus ada yang bertanggung jawab. Minimal Anda sendiri bertanggung jawab kepada tugasmu sendiri. Jangan nunggu temennya bereaksi. Jadi itu sangat mengena sekali. Kalau kalian nanti bekerja, itu ya sama, mentalnya juga sebagai mental pemenang, bukan mental pecundang. Kalau mental pecundang itu pasti pekerjaannya tidak selesai dan hasilnya kacau. Kalau mental pemenang, mindset solusi, itu tidak mengeluh tapi dikerjakan. Kalau tidak paham bertanya, bukan sering bertanya terus cerewet, bukan. Nah, jadi itu harus dibangun di mindset kalian. Kalau mau baca tentang mindset itu, silahkan cari buku saya tentang membangun mindset, merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Itu merubah mindset pecundang menjadi pemenang. Silakan dibaca buku itu mengulas tentang problem Gen Z yang ada saat ini. Gen Z itu pengennya praktis, cepat kaya raya, tapi tidak ada pekerjaan. Itu nonsen. Pengen hebat tapi tidak berproses, itu nonsen. Ya, pengen bagus tapi tidak mau belajar, tidak bisa. Pengen jadi programmer tapi tidak pernah jadi proyek, menerima proyek, tidak mungkin. Atau kalian pengen bekerja secara bagus tapi tidak mau mendengar orang, itu susah. Ya, jadi soft skill Anda diasah, hard skill Anda juga diasah. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya yang harus Anda siapkan itu adalah yaitu kesimpulan, yaitu bentuknya dalam satu paragraf ya, tidak menggunakan penomoran, nomor 1, nomor 2, tidak perlu. Terus menjelaskan hasil pelaksanaan, terutama prosesnya. Jadi apa yang sudah dihasilkan, sudah menghasilkan website dengan alamat ini, sudah menghasilkan video profil dengan link ini. Terus hasilnya dari sekian responden menyatakan bahwa website sudah sangat bagus berapa persen, yang menyatakan bagus berapa persen, video profil yang menyatakan lengkap berapa persen, yang menyatakan kurang lengkap berapa persen. Terus baru diisi saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi dikaitkan dengan saran-saran dari responden tadi. Jadi pekerjaan yang Anda lakukan harus ada umpan balik kepada mitra. Ditanyain bagaimana Pak websitenya. Kalau websitenya sudah ada, terus ditanyain, dibandingkan, Pak bagaimana Bapak antara website yang ini dengan ini. Kalau Anda mengembangkan, tanyain apakah sudah cukup pengembangannya ini. Kalau tidak ada, ditanyain semua bagaimana dengan website ini. Harus ada respondennya. Harus ada umpan baliknya. Karena supaya kalian bisa melihat, mengevaluasi pekerjaan Anda. Semakin banyak responden yang menilai, semakin bagus dan bisa dianalisis. Terakhir, ucapan terima kasih bisa saja kepada Fakultas Teknik, kepada dosen pembimbing lapangan kalian, dan yayasan kalian sebagai mitranya. Dan terakhir, jangan lupa menggunakan daftar pustaka. Kalau pustakanya Bejreh itu menggunakan standar style apa ya? Stylenya apa kayak gini. Jangan lupa menginstal Mendeley supaya hasilnya bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk komponen-komponen artikelnya. Silahkan disusun dengan cara yang baik. Untuk menyusun artikel yang baik, maka logbook kalian harus terisi. Kesimpulannya adalah susunan artikelnya ada judul, ada abstrak, nanti ada pendahuluan latar belakang itu 1, yang kedua ada metode pelaksanaan, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat itu simpulan dan saran,
Yang terakhir, ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Silahkan, selamat mengerjakan, dan mudah-mudahan semuanya tuntas sesuai dengan harapan. Kalian bisa mengasah hard skill Anda, bisa mengasah soft skill Anda, dan Anda bisa membuat reporting yang bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman-teman di fakultas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share ke masyarakat umum atau hanya petugas yang ada di kantor kecamatan saja, Bapak? Terima kasih. Ya, yang ada di sana, yang di kecamatan aja, ada berapa orang di situ. Kalau sudah, ya misalnya ada karyawan di sana juga dimintain komentar. Nah, tidak perlu masyarakat. Karena kan website itu akan di-share oleh kecamatan ketika sudah dapat approve dari kecamatan. Jadi kalau pengembangan sebaiknya kamu cukup respondennya adalah orang yang ada di sana, yaitu di atasan kecamatan atau karyawan-karyawan di sana diminta untuk respondennya. Responden itu bisa langsung menggunakan Google Form atau bisa dengan cara langsung menunjukkan dan mencatat. Gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kalian susun dalam bentuk Google Form supaya bukti administrasinya juga lebih lengkap. Itu ya. Mungkin Mas Wakid dulu, Bu. Oh iya, silakan. Mohon maaf Bapak, terkait dengan artikel yang mau dibahas, mungkin ada contoh dari kakak tingkat yang sebelumnya itu, Bapak. Ada, nanti bisa di apa namanya, di-share oleh admin atau kalian nanti bisa akses di website Bejra ya. Mungkin sebentar lagi akan di-share beberapa contoh artikel yang benar. Jadi masih banyak sih sebenarnya yang masih salah ya, tapi ada sekitar 20% mahasiswa itu sudah baik. Harapan saya di semester ini meningkat, tidak hanya 20%, tapi 50%. Harapan saya kalian bagus dan benar. Kalau 100% tidak mungkin, karena sudah sunatullah ya, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang memang jelek, ya itu sudah sunatullah. Jadi harapan saya bagi para mahasiswa yang aktif, jadilah sesuatu yang baik. Jadi kalau kami sudah sunatullah itu ya harapan kami 100%. Tapi biasanya karena kumpulan mahasiswa itu, circle-nya itu ada satu kelompok itu yang tidak punya motivasi gitu ya, sehingga kelompok yang lain tidak termotivasi. Kalau satu circle itu baik, biasanya baik. Nah, nanti kami akan share contoh yang baik, amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga kegiatan itu bisa lebih bagus, reportingnya bagus, logbooknya bagus, karya luarannya juga bagus. Jadi tidak hanya hard skill, tapi juga soft skill, tapi juga reporting yang kalian harus lengkapi. Jadi nanti pada saat ujian akhir kalian tidak usah buat PPT, tinggal tampilkan logbooknya, terus presentasikan kepada penguji. Nah, kalau logbooknya lengkap, pasti kalian mudah untuk menyampaikan, meyakinkan penguji. Tapi kalau logbooknya tidak lengkap, pasti akan cari 1000 alasan. Oleh karena itu, mumpung masih di pertengahan, jadi perbaiki logbooknya, dibagi tugasnya, dikasih tanggung jawabnya. Jangan semuanya tidak bertanggung jawab. Minimal kalian bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Jangan sampai ketika sudah jadi bubur baru berkoar-koar gitu ya.
pada saat kuliah itu diperbaiki. Kalau sudah nilai keluar, jangan berkuar-kuar, kenapa saya nilainya C, kenapa saya nilainya minus tidak keluar, dan itu alasan. Sama juga dengan KP. Jadi kerja praktek itu adalah untuk mengasah diri Anda. Kalau Anda niatkan untuk evaluasi diri Anda, memperbaiki diri Anda, pasti suatu saat Anda pasti dapat manfaatnya. Kalau hanya sekedar seremonial saja, santai aja, pasti kalian akan santai-santai saja. Oleh karena itu,